Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kemarin kita udah nge-review Reno 8T ya. Jadi sekarang ini setelah makan beberapa hari kita akan mereview ulang. Ya lebih tepatnya untuk pembahasan kekurangan dan juga kelebihan pada Reno 8T ini. Jadi sebelum kalian membeli ponsel terbaru dari Reno 8T 4G, pasti ini kalian nyimak dari awal hingga selesai ya, agar tahu apa aja plus minusnya dari ponsel terbaru Reno 8T ini. Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk kekurangan dari Reno 8T. Untuk kekurangan yang pertama dari Reno 8T kita bahas terlebih dahulu untuk urusan desain. Untuk desain belakang emang gak ada masalah sih, malah dapat nilai plus kalau dari saya. Cuman untuk kekurangan yang saya rasa dari tampilannya, pasnya terdapat pada frame yang masih terbilang cukup tebal untuk ponsel di harga 4,8 jutaan rupiah atau 4,9 juta rupiah. Apalagi untuk bezel bawahnya ini nggak ada perubahan sama sekali kalau kita bandingin dengan Reno series lainnya. Lebih tepatnya dari pendahulu-pendahulunya maupun Reno 8Z maupun Reno 8 4G. Kekurangan selanjutnya terdapat pada sektor fotografi dari Reno 8T. Emang untuk urusan desain dari setup kameranya patut kita acungi jempol, cuman kekurangannya pasti terdapat adanya pengurangan pada lensa yang dipakai. Karena untuk kameranya sendiri Reno 8T ada yang disunat ya, yaitu terdapat pada kamera ultrawide yang diilangin. Cuman kalau saya pribadi mending kamera depth sensornya yang diilangin daripada kamera ultrawide yang harus dihilangkan. Kekurangan selanjutnya dari Reno 8T saya rasa terdapat pada performa kamera yang dimiliki. Udah nggak ada kamera ultrawide, selanjutnya untuk performa atau hasil yang dapetin dari Reno 8T ini cukup kurang memuaskan. Untuk perekaman videonya, ponsel ini nggak bisa nyampe 1080 60 fps. Jadi cuman 1080 30 fps atau 720 30 fps saja. Bahkan nggak ada resolusi 4K pada ponsel 4,9 juta rupiah. Selain nggak adanya perekaman 4K atau 1080 60 fps, kamera dari Reno 8T ini juga nggak ada fitur stabilisasi atau fitur perekaman stabil, baik itu untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Kalau kita ngomongin soal kamera depan, ponsel ini juga ada penurunan atau ada fitur yang dihilangin kalau kita bandingin dengan Reno 8 series lainnya. Ya, misalnya untuk fitur kamera depan, di sini kualitasnya menurut saya malah menurun. Bahkan kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G atau Reno 8 versi reguler ya, itu perbedaan kamera atau hasil kameranya udah terasa banget. Selanjutnya fitur kamera depan yang dihilangin lagi pastinya nggak adanya fitur filter kamera bokeh potret. Ya lebih tepatnya seperti foto dari kamera DSLR itulah, yang hasil cahaya yang di belakang tuh kelihatan bulat-bulat dan warna-warni. Saya sendiri sih kalau nyari ponsel Reno atau pegang Reno, pasti yang saya cari fitur tersebut. Karena menurut saya fitur itu jarang banget kita temuin, apalagi kalau kita lihat dari kompetitor-kompetitor lainnya. Kekurangan selanjutnya pastinya nggak adanya IP rating untuk ponsel di harga 4,8 juta rupiah. Ya emang sih untuk ponsel di harga segini kebanyakan ya masih tahan cipratan aja. Cuman kalau ada IP rating kan kayaknya gimana ya? Ya ngerasa lebih aman aja gitulah. Tapi kalau menurut saya pribadi nih ya, IP rating itu ibaratnya kayak layar yang udah pakai Corning Gorilla Glass, tapi masih kita tempelin lagi dengan anti gores atau lebih tepatnya pengaman layar lah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kita juga nggak bakalan banting-banting atau mukul layar sekenceng itu kan, tapi masih tetap kita kasih anti gores. Kurang lebihnya IP rating bagi saya tuh seperti itu. Selanjutnya kekurangan yang saya rasa pada ponsel Reno 8T, lebih tepatnya untuk range harga 4,8 juta ya. Pastinya belum adanya teknologi atau lebih tepatnya belum support jaringan 5G. Emang untuk sekarang ini jaringan 5G belum tersedia secara menyeluruh, cuman kalau kita lihat untuk jangka panjang, pastinya lama-kelamaan jaringan tersebut akan luas dan lebih tepatnya akan mencakup seluruh kawasan. Ya misalnya untuk jaringan 3G atau jaringan 4G terlebih dahulu ya. Dulu tuh jaringan 4G kayaknya ya nggak mungkin aja gitu. Tapi tahu-tahu ada satu provider yang udah nyampe jaringan 4G di kampung. Nah, nggak lama kemudian provider-provider lainnya juga ikut pada nyusul. Jadi sekarang untuk jaringan 4G udah merata ada semua. Tinggal kita tunggu aja jaringan 5G kapan menyeluruh, apalagi untuk kawasan-kawasan kampung di pedesaan seperti saya ini. Selanjutnya kita bahas untuk kelebihan yang dimiliki oleh Reno 8T 4G. Di harga 4,8 jutaan, pasnya Reno 8T ini punya tampilan desain yang kelihatan mewah banget. Apalagi dengan backdoornya yang warna kuning ini udah pakai teknologi fiberglass.
Jadi kesan mewahnya itu dapat banget ya di ponsel harga 4 juta rupiah. Kesan premiumnya dapat, dan backdoornya juga nggak bakalan jamuran seperti ponsel-ponsel lain yang masih pakai backdoor berbahan polikarbonat. Kelebihan selanjutnya yang saya suka dari Reno 8T, masih di bagian belakang nih ya, pastinya adanya fitur Orbit Light. Nah, fitur ini jarang banget kita temuin untuk ponsel di angka 4 juta rupiah. Jadi dengan adanya Orbit Light itu pastinya bisa mencuri perhatian. Nggak cuma logo Apple aja yang bisa nyuri perhatian ya, tapi Orbit Light dari kamera Reno 8T ini pastinya bisa banget. Selanjutnya yang saya suka dari Reno 8T pastinya udah adanya refresh rate tinggi. Jadi untuk gambar, atau kalau kita pakai buat kerja maupun nonton video, gambarnya itu udah mulus banget. Ditambah lagi dengan adanya proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Tentu untuk warna yang dihasilin udah enak di mata ya, apalagi kalau dipakai buat nonton video maupun bermain game. Kualitas audionya itu mantap banget, apalagi ada fitur Ultra Audio Volume, bisa nyampe 200%. Jadi dual speaker stereo tersebut pastinya salah satu peningkatan yang dimiliki oleh Reno 8T 4G. Nah, kelebihan selanjutnya pastinya terdapat pada chipset yang dimiliki. Nah, ponsel ini udah pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Ya, untuk performanya cukup aja sih di rank harga 4 jutaan. Cuman kalau kita lihat lagi di harga 4 juta masih pakai Helio G99. Dan chipset ini masih 4G. Itu bisa dibilang plus minus dari Oppo Reno 8T 4G. Kalau kita bandingin dengan Reno series lainnya. Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh Reno 8T 4G, ponsel ini punya kamera utama dengan resolusi yang gede banget. Bahkan menjadi ponsel pertama dari Oppo dengan resolusi kamera utama mencapai 108 megapiksel. Lalu adanya kamera mikroskop. Emang untuk kamera ini nggak terlalu kita butuhin banget sih. Bahkan bisa dibilang jarang banget kita pakai untuk kamera mikroskop. Paling ya kalau lagi gabut atau lagi penasaran aja ya, iseng-iseng lah tepatnya. Paling fitur tersebut baru kita pakai. Nah, kelebihan lain yang dimiliki oleh Reno 8T, pastinya kita mendapatkan 2 kali update Android dan update keamanan selama 4 tahun. Jadi untuk sekarang ini kan Oppo Reno 8T pakai Android 13. Jadi untuk peningkatan sampai 2 kali update, pastinya ponsel dari Reno 8T bisa merasakan Android 15. Selanjutnya yang saya suka dari Reno 8T, pastinya untuk ketahanan baterainya yang emang beneran awet banget. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, tapi waktu kita lihat untuk reviewer luar negeri nih ya, ada yang ngebandingin dari 5% nyampe baterainya itu habis. Ponsel ini beneran lebih awet kalau kita bandingin dengan kompetitornya. Jadi untuk kesimpulan dari Reno 8T, buat kalian yang lebih suka fotografi, atau lebih tepatnya untuk konten kreator nih ya, yang berminat buat menginang Oppo Reno 8T, kayaknya kalian harus skip dulu deh. Karena untuk segi fotografi, ponsel ini kurang worth it. Ya kurang recommended lah lebih tepatnya. Atau buat multitasking maupun buat kerja, pastinya ponsel ini masih worth it buat kalian beli. Buat kalian sendiri yang udah pada pakai ataupun beli Reno 8T, kira-kira plus minusnya apa nih? Coba ya, tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang tertarik, saya udah nyiapin link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.